kajian akan kita mulai. Mohon handphone untuk di silent selama kajian berlangsung. Selama kajian berlangsung, mohon untuk tetap tenang dan tidak mengobrol karena kita menjaga adab kepada guru dan adab kajian. Bagi ibu-ibu yang membawa anak, kami menyediakan tempat di lantai 2 dan mohon untuk tidak makan demi menjaga kebersihan di dalam masjid. Sesi tanya jawab insya Allah akan dibuka setelah kajian apabila waktu Ustaz masih cukup untuk membersamai kita, dan pertanyaan boleh ditulis di kertas dan diberikan ke panitia. Ibu-ibu yang sudah mendapatkan matan kitab Al-Jami mohon untuk dipersiapkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama ibu-ibu yang telah tertib dalam memarkirkan mobilnya di tempat yang kami sudah aturkan. Dan untuk kali ini karena memang tadi pagi hujan, jadi kami membolehkan untuk jamaah parkir mobil di area masjid. Terima kasih untuk ibu-ibu juga telah menjaga kenyamanan warga Lumina memarkirkan mobilnya dengan tertib, sehingga warga Lumina masih tetap merasakan dengan adanya pekerjaan ke atas. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah sangat banyak memberikan sama air mineral ya Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad abdillah wa alaihi wa sahbihi amada. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpul kembali di masjid yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla dan dilimpahkan kebersamaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini, kita semua dapat belajar lebih banyak tentang kebesaran agama kita dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami panitia Majelis Taklim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Khalid Muhammad Syahri. Jazakallahu khairan Ustaz atas waktunya bisa mengisi kajian dan membersamai kami dalam menuntut ilmu. Marilah kita mulai kajian ini dengan niat tulus dan mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala dan ridhonya. Kepada Ustaz kami persilahkan. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, para ibu sekalian, para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada Senin hari ini bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Tsani yang menandakan bahwasanya besok ini kita masuk kepada bulan Rajab biiznillah ta'ala. Dan pada pagi hari ini insyaallah ta'ala ditemani dengan masih hujan ya, ditemani dengan gerimis ya. Mudah-mudahan berkah hujannya, berkah juga pengajiannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memberikan kepada kita hujan yang manfaat. Allahumma shayyiban nafi'an. Dan pada kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan apa yang pernah kita mulai dari pembahasan Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita di hadis nomor berapa? 3? Ya. Baik. Ada pembacanya? Fadhal. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. Dari An-Nawas bin Sam'an, dia berkata,
Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebajikan dan dosa. Lalu beliau menjawab, kebaikan itu contohnya akhlak yang baik, sedangkan dosa ialah sesuatu yang mengganggu di dalammu dan engkau tidak suka bila orang lain mengetahuinya. KF Muslim. Ya, hadis yang pertama yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang al-birru husnul khuluq, hakikat kebaikan dan hakikat dari dosa. Diriwayatkan dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa melihat bagaimana para sahabat Nabi, mereka gemar bertanya sesuatu yang penting kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga kita bisa melihat bahwasanya para sahabat itu haus akan ilmu agama. Makanya sering banget para sahabat-sahabat Nabi ini mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan Nawas bin Sam'an? Pertanyaan Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau bilang, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Aku bertanya kepada Rasul tentang makna al-bir. Al-bir dalam bahasa Indonesianya kebaikan atau kebajikan, dan al-itham artinya adalah dosa. Ya. Aku bertanya, apa itu al-bir, kebajikan atau kebaikan, dan apa itu al-itham, apa itu dosa? Ya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjawab. Kata Rasul, al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya, al-birru, kebaikan itu akhlak yang baik. Maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya akhlak itu adalah, atau kebaikan atau kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Padahal ya ibu-ibu sekalian rahimahumullah, kita tahu betul bahwa kebaikan, kebajikan bukan hanya pada akhlak. Sholat kebaikan, ya, banyak hal-hal yang lain yang bentuknya kebajikan dan kebaikan. Mengapa Rasul kita alaihi salatu wassalam menyebutkan kebaikan itu adalah akhlak yang baik? Ini menunjukkan kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggikan akhlak yang baik dibanding ibadah-ibadah yang lain, dibanding kebaikan-kebaikan yang lain, dibanding kebajikan yang lain. Rasul ingin memunculkan akhlak yang baik sebagai simbol dari kebaikan. Ya, bukan berarti kebaikan-kebaikan yang lain tidak masuk dari kata albir, masuk. Ya, tapi simbol albir, simbol kebajikan, simbol kebaikan adalah akhlak yang baik. Ya, itu simbolnya tuh. Ya, sama kayak haji. Haji apa kata Rasulullah SAW? Al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah kata Nabi. Maksudnya simbol haji itu Arafah. Bagian terpenting dari haji itu apa? Arafah, wukuf. Padahal ada tawaf, ada sa'i, ada nginep di Mina, ada lempar jumrah. Tapi Rasul sebutnya cuma satu untuk mewakili semuanya, menandakan bahwa Arafah itu yang terbaik. Sama dengan hadis ini, al-bir, kebajikan itu apa sih ya Rasulullah? Husnul khuluq. Berarti orang-orang kalau mau ngaku dia baik, maka akhlaknya juga harus baik. Jangan overclaim, ya, mengatakan dirinya sudah baik tapi adabnya, akhlaknya berantakan. Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa syai'un athqala fil mizani min khuluqil hasan. Tidak ada yang lebih berat di timbangan amal baik dibanding akhlak yang baik.
ya, akhlak yang baik, ya. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sha'imil qa'im." Sungguh dengan akhlak yang mulia seseorang bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan orang yang menegakkan sholat malam. Nah, ini kan solusi, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita payah dan lemah dalam puasa sunnah, lemah juga dalam sholat malam, maka coba lihat amalan apa yang bisa kita unggulkan di hadapan Allah. Jadi kita harus punya amalan yang memang bisa kita unggulkan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kita banyak amal sunnah terutama, ya. Nah, sedangkan manusia ini kemampuannya beda-beda. Ada yang Allah bukakan dalam pintu sholat, Masya Allah, sholat malamnya gak pernah putus, ya. Ada yang Allah bukakan dari pintu sedekah, kalau sedekah terbaik. Kalau ada orang lagi yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pintu ilmu. Ada orang lagi yang Allah bukakan di dalam pintu amalnya itu berjihad dan seterusnya, macam-macam, ya. Nah, kita itu mesti lihat pada saat kita nggak mudah melakukan beberapa amalan seperti sholat malam misalnya, atau kita nggak mudah juga untuk berpuasa sunnah misalnya, ayo lihat, unggulkanlah satu amalan di hadapan Allah. Rasul bilang apa? Siapa yang akhlaknya baik, seseorang yang akhlaknya baik bisa mencapai derajat orang yang suka sholat malam dan orang yang suka puasa sunnah. Dengan akhlak, ya, dengan akhlak, dengan wajah yang bahagia, wajah yang tersenyum, dengan kelembutan, tidak temperamental. Ini orang-orang yang bisa menyamai derajat orang yang kerap berpuasa sunnah dan orang yang kerap sholat malam. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya, ya. Orang yang paling baik akhlaknya. Jadi hadis-hadis yang tadi saya bacakan juga, ibu-ibu rahimahullah, ya, ini harus memberikan kepada kita manfaat yang besar. Bahwasanya ibadah itu tidak terbatas dengan sholat, puasa, sedekah, zakat, haji, umrah. Tidak. Bahwa ibadah itu luas, termasuk di dalamnya husnul khuluq, berakhlak baik. Itu ibadah, ya. Makanya perlu untuk kita ingat, ya, bahwasanya berakhlak baik sama seseorang itu adalah ibadah. Yang memerintahkan kita salam sama dia, yang memerintahkan kita tersenyum sama dia, yang memerintahkan kita lembut sama orang tersebut, yang memerintahkan kita sabar dengan kesalahan si A, si B, si C, itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya kalau dibilangnya ibadah, ibu-ibu, prinsipnya dalam ibadah harus ikhlas. Hatta berakhlak baik juga harus ikhlas. Yang suka bikin gagal kita istiqomah dalam berakhlak baik adalah kita sering ngarep balasan dari orang, ya. Kita pengennya kalau kita senyum, orang yang kita senyumin juga balas senyum. Tapi kan gak selalu. Kalau dia jutek gimana? Ya, apakah kita mundur teratur dari akhlak baik? Inilah masalahnya. Kadang kita mengharapkan dari akhlak baik kita balasan dari orang. Ini yang menjadikan kita gagal istiqomah dalam berakhlak baik, ya. Makanya di sini kita harus sadari bahwa akhlak baik itu ibadah. Kalau yang namanya ibadah harus tulus, ikhlas. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa akhlak itu kita bisa bagi jadi dua. Akhlak yang pertama adalah akhlak yang pemberian dari Allah. Akhlak yang berupa apa? Pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, akhlak yang butuh
pembelajaran dalam mendapatkannya. Akhlak yang butuh dengan pembelajaran untuk mendapatkannya. Ada dua, akhlak yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua akhlak yang butuh pembelajaran. Jadi dua nih ibu-ibu. Akhlak yang pertama tadi apa? Yang pemberian dari Allah. Jadi kadang mungkin kita ngelihat ada orang nih karakternya memang lembut, ya. Karakter dia lembut. Kalau karakternya lembut, biasanya itu memang pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Ada seorang sahabat yang Rasulullah SAW katakan kepada dia, Inna fika khaslatan yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya kamu ini punya dua karakter bagus, dua akhlak bagus yang Allah suka. Apa itu? Al-hilmu wal-ana, lembut dan tidak gegabah. Jadi orangnya nggak gegabah, nggak buru-buru, ya, tenang orangnya. Dan ini dua-duanya disukai sama Allah. Dia nanya, ya Rasulullah, apakah dua karakter itu aku dapatkan dengan usahaku atau itu pemberian dari Allah? Nah, lihat pertanyaan. Ini saya dapat begini, lembut, tidak gegabah, cenderung sabar. Ini dari mana saya dapatnya? Dari usaha saya atau dari Allah? Kata Rasulullah SAW, ini karakter yang Allah berikan kepadamu. Ya, nah ini kalau ini ibu-ibu, ini rezeki-rezekian ini. Ya, jadi akhlak itu sama kayak rezeki, dibagi-bagi sama Allah. Terus gimana kalau belum dapat rezeki tersebut atau belum dapat satu akhlak yang baik itu? Ya sama konsepnya sama rezeki. Gimana? Cari, ya, cari, berusaha. Makanya akhlak tipe yang kedua tadi apa? Yang butuh pembelajaran. Pada saat kita mengetahui bahwa akhlak itu bisa dipelajari, akhlak itu bisa berubah, ya, berarti nggak boleh ada orang yang mengatakan saya emang begini orangnya, watak saya begini Ustaz, marah-marah, ya gimana ceritanya, ya, jadi ngental semua nih hadis-hadis Ustaz, ya, watak saya begini Ustaz, tabiat saya begini Ustaz, lihat tabiat saya Ustaz, mau bilang negara, ya, kok watak begitu dirawat, ya. Akhlak pelit kok dirawat, alhamdulillah, ya. Makanya hal seperti ini harus kita pahami bahwasanya akhlak kalau kita belum dapat nih, ibu-ibu sekalian, usaha, emang mesti belajar. Seseorang belum bisa bersabar, apa yang dia lakukan? Belajar sabar, latihan sabar, latihan. Karena akhlak itu adalah hasil dari latihan kita, ya, hasil dari latihan seseorang. Nah, ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antara perkataan para ulama tentang masalah akhlak, ya, bahwa para ulama sering tuh memberikan kepada kita nih rukun-rukunnya akhlak. Ini akhlak-akhlak terbaik yang perlu ada pada seseorang. Di antaranya ya adalah perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan tentang hakikat akhlak yang baik itu terdiri dari 3, kata beliau. Ya, akhlak yang baik itu terdiri dari 3, kata rahimahullah ta'ala. Apa itu? Haqiqatu husnul khuluqi badrul ma'ruf wa kafful adha wa talaqatul wajh. 3, kata Hasan al-Basri. Yang pertama, berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain. Ya. Yang ketiga, murah senyum. Ya, ini kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Nih 3 rukun akhlak nih. Ya, yang pertama membantu orang lain, ya, atau berbuat baik kepada orang lain. Kedua, tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, wajah atau apa, murah senyum. Ya, coba ibu-ibu senyum sama orang sebelahnya, coba senyum dulu. Ya, saya tunggu, jangan senyum aja kan. Ya. Jadi itu rukun akhlak baik, bayangin. Ya, memang Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab tuh pernah ditanya, apa sih akhlak baik? Dia simpel. Jawabnya dia, talaqatul wajhi, senyum. Subhanallah. Jadi wajahnya tuh berseri-seri gitu.
Ya, kalau ketemu orang tuh berseri-seri, bukan lagi sendirian senyum terus. Ya, ini mencurigakan kalau lagi sendiri senyum terus. Ya, tapi kalau kita ketemu orang tuh dia kasih wajahnya yang baik, bukan wajah cemberut, jutek, banyak masalah, tidak. Ya, tapi wajah-wajah yang berseri. Ya, karena memang ada orang-orang subhanallah sulit banget untuk senyum. Ya, masya Allah senyumnya keluar setahun sekali kan ya. Ya, sulit banget untuk senyum. Ketemu orang mukanya ditepuk terus. Ya, padahal akhlak yang baik di antara rukun terpentingnya ternyata wajah yang berseri-seri, yang senantiasa murah senyum. Badrul ma'ruf wa kaful adha, yang juga berbuat baik kepada orang dan tidak mengganggu orang lain. Ya. Ini adalah rukun akhlak yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ya. Nah, makanya di hadis yang sama, ya, setelah Rasulullah SAW mengatakan bahwa kebaikan itu adalah akhlak yang baik, lalu kata Rasulullah SAW tentang ithm, tentang dosa. Apa kata Rasul tadi tentang dosa alaihi salatu wassalam? Kata Rasul, dan dosa ialah sesuatu yang mengganggu di dadamu dan engkau tidak suka bila orang lain mengetahuinya. Tuh, sifatnya dosa, karakternya dosa, cirinya dosa. Ya. Hati kita, ini hati orang mukmin ya, hati orang mukmin yang fitrahnya masih suci, ya, ini terganggu hatinya dengan hal tersebut. Kalau dia terganggu hatinya dengan hal tersebut, maka itu adalah dosa. Kita juga nggak suka kalau orang tahu tentang hal ini. Dan memang biasanya seorang mukmin dia akan berdosa tentu. Dan seorang yang beriman dia akan malu dalam berdosa. Dia nggak mau dosanya itu dilihat sama orang. Ya, dia nggak mau dosanya dilihat sama orang. Dia tidak mau orang-orang mengetahui dosanya. Nah, pada saat kita melakukan sesuatu secara tersembunyi, khawatir orang-orang tahu, hati-hati. Itu indikasi bahwa itu adalah sebuah dosa. Berarti dari sini kita mengetahui bahwasanya dosa itu bikin hati gelisah. Ya, dosa untuk seorang mukmin menjadikan hati gelisah. Makanya orang-orang yang hatinya gelisah diperiksa dosa apa yang telah dia lakukan. Karena betul, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, orang yang beriman itu kata Rasulullah SAW, man sarrat hasanatuh wa sa'at sayyi'atuh fahuwa mu'min. Siapa yang bahagia karena beramal baik dan sedih karena beramal buruk, maka dia seorang mukmin. Kalau dia sama kebaikan dia senang, ya, terus sama dosa dia benci, dia sedih, maka hal ini adalah bentuk dari keimanan yang ada di dalam hatinya. Ya, makanya ini barometer untuk orang yang hatinya masih suci sesuai dengan fitrah, barometer seseorang yang masih memiliki iman. Tapi kalau fitrahnya udah rusak, imannya juga udah rusak, ini barometer tentang masalah dosa udah gak pakai lagi. Ya, karena dia melakukan dosa macam-macam tapi hatinya tenang. Makanya musibah di atas musibah, ibu-ibu rahimahumullah, musibah di atas musibah adalah saat Anda melakukan dosa dan Anda tenang, gak gelisah. Itu musibah. Itu tanda dari hati yang mati. Ya, bisa-bisanya melakukan dosa tapi nyantai, tenang, enjoy. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harusnya seorang mukmin kalau melakukan dosa gelisah dia, bingung dia, khawatir. Itu seorang mukmin. Ya, makanya hadis ini menggambarkan kepada kita tentang besarnya akhlak, ya, dan dampak buruk dari dosa, yaitu memberikan kegelisahan di dalam hati. Nah, setelah hadis ini, hadis keempat dan mungkin seterusnya, ya, 5, 6 dan terus, itu kebanyakan memang tentang akhlak, terutama hadis keempat dan kelima. Ya, silakan dilanjut membaca hadis keempat. Hadis keempat, izam salah. Wa'ad. Oh, ini belum. Cek.
wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalatha fala yatanajjadna minal aqal hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yukhzinu muttafaqun alaihi wa lafdzu Muslim. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian bertiga maka janganlah yang dua yang berbisik tanpa menyertakan yang ketiga, atau berbisik sampai kalian bergabung dengan orang lain, karena yang demikian itu bisa membuat orang ketiga sakit hati. Muttafaq alaih, dan redaksi ini menurut riwayat Muslim. Iya, barakallahu fiik. Nah, ini hadis yang keempat juga tentang masalah akhlak, larangan berbisik antara dua orang ketika sedang bertiga. Ya, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum thalatha, jika kalian sedang bertiga, fala yatanajatsnani dunal akhar, janganlah yang berdua bisik-bisik, yang ketiga enggak diajak. Ya, enggak boleh. Kenapa begitu? Fa'inna dzalika yuhsinu, karena keadaan seperti itu akan menjadikan sedih orang ketiga. Ya, lihat ya, ini hadis ya, sangat mulia hadisnya, adabnya juga sangat mulia. Ini agama mana yang ngatur masalah bisik-bisik kalau bukan Islam? Ya, ini benar-benar agama yang menjaga perasaan orang ya. Ya, dia sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin sebagian manusia menganggap sepele, kayak adab-adab seperti berbisik, adab makan, adab minum, adab bergaul. Ya, mungkin sebagian orang merasa ini nggak perlu ada agama turun tangan di bagian ini. Tapi Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah kasih sayang bagi semua. Islam adalah agama yang lengkap. Ya. Maka masalah yang detail seperti ini aja ada dalam Islam itu ya. Ya, makanya subhanallah ya. Kan ada juga pernah sampaikan hadis di mana waktu Nabi SAW diusir dari kota Taif, kemudian Nabi SAW masuk kepada satu kebun. Di kebun tersebut, ya, kebun itu dimiliki oleh orang-orang musyrikin tapi dari Mekah. Dia melihat Nabi Muhammad SAW diusir sama penduduk Taif. Dia bilang sama pembantunya, ya, pembantunya namanya Adas. Wahai Adas, panggil Muhammad, suruh masuk ke dalam kebun kita, kasih makan aja. Tapi si bos ini nggak menjamu Nabi, kan? Cuma Adas saja yang disuruh. Akhirnya Adas, ya, dia memberikan sepiring anggur kepada Nabi Muhammad SAW. Diberikan sepiring anggur, langsung Nabi SAW mengatakan Bismillah, kemudian dimakan. Adas mendengar ada orang mengatakan Bismillah, bingung dia. Kagum. Kata Adas, hadhil kalimah lam yaquluha ahadun min hadhil qaryah. Ini kata Bismillah nggak pernah saya dengar dari penduduk sini, kata Adas. Dan Adas itu punya backgroundnya Nasrani, dia banyak tahu tentang ahli kitab tentunya. Terus Nabi SAW bertanya kepada dia, mimman anta, kamu dari mana emang? Dia bilang, aku dari kota namanya Nainawa. Nainawa itu kota dari seorang nabi, Nabi Yunus alaihissalam. Kan Adasnya lagi takjub ya dengan Nabi makan ngomong Bismillah. Setelah disebutin Nainawa, Nabi bilang lagi, itu adalah kotanya Yunus bin Matta. Itu kan tempatnya Yunus bin Matta. Adas tambah kagum lagi, bingung lagi Adas. Ya orang kok tahu-tahuan ya. Udah Bismillah, terus sekarang dia tahu Yunus bin Matta. Terus ditanya lagi sama Adas, tahu dari mana tentang Yunus bin Matta? Kata Nabi SAW, hada akhi, itu saudaraku, huwa nabiyyun wa ana nabi. Yunus itu nabi, saya juga nabi. Maka dari situ Adas, ya, itu cium tangan Nabi, di riwayatnya cium jidat Nabi, cium kaki Nabi alaihi salatu wassalam. Ini bos-bosnya yang lihatnya dari belakang. Ini Adas kenapa jadi begini? Ya.
tadi Muhammad datang nyantai, kamu sampai cium tangannya, cium jidatnya, cium kakinya, bahkan dipanggil dia, Hadas, kamu ngapain ini? Apa kata Hadas? Wallahi ma ra'aitu rajulan khairun minhu. Demi Allah, saya tak pernah lihat ada orang yang lebih baik daripada dia ini, Hadas. Kata bos-bos ini, orang musyrik, ada setengah agama kamu lebih baik daripada agama Muhammad. Kata ada tidak, agama dia lebih baik daripada agama saya. Fa'innahu yaqulu qawlan la yaquluhu illa nabi. Dia telah mengatakan sesuatu yang tidak bisa dikatakan kecuali seorang nabi. Ya, lihat akhirnya Adas ya, itu masuk Islam. Dasar Adas masuk Islam itu karena apa? Adab makan. Nabi baca bismillah. Lihat. Orang kalau adabnya bagus, ya Nabi SAW, masalah adab makan aja itu bisa menjadikan seorang yang kafir jadi muslim. Ya, makanya nggak pantas di dalam Islam itu ada kaum muslimin yang menyepelekan masalah adab. Ya, tentunya yang dimaksud adalah implementasinya, praktek adabnya. Ya, selain pelajaran adabnya, praktek adabnya juga harus ditingkatkan. Ya, karena nggak ada manfaatnya ilmu tanpa praktek. Ya, makanya di hadis ini kita diajarkan nih, subhanallah, ini hadis luar biasa. Rasulullah SAW bilang kalau kalian lagi bertiga jangan berdua bisik-bisik ya, nggak boleh. Kenapa? Nanti yang ketiga sedih. Pasti coba bayangin aja ibu-ibu jadi orang ketiga lagi ngobrol-ngobrol bisik-bisik berdua ya, waduh ngomongin gua nih orang nih, ya ngomongin gua terus kok kenapa gua gak diajak ngobrol ya, masih gitu mikir. Ya, ini rahasia apa ya? Ya, udah. Jadi malah liar tuh pikiran kemana-mana. Ya. Nah, hal ini ditutup dalam Islam, dicegah, nggak boleh begitu. Ya, itu menyakitkan hati orangnya. Makanya, ya, di dalam Al-Quran pada surat Al-Mujadalah, ya, dalam surat Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama najwa minasyaitan liyahzuna alladzina amanu." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya berbisik-bisik itu dari setan untuk menjadikan orang-orang yang beriman itu sedih. Ya, jadi dulu ya orang-orang munafikin itu sering bisik-bisik dia. Ya, bisik-bisik yang bisik-bisikannya itu menjadikan sedih orang yang beriman. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innama najwa minasyaitan, sesungguhnya bisikan-bisikan itu berasal dari syaitan. Ya, itu dalam surat Al-Mujadilah pada ayat ke-10. Ya, innama najwa minasyaitan liyahzuna alladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Padahal apa yang dibisik-bisikkan oleh setan di waktu itu, yakni kalau kita balik ke sejarahnya, itu tidak akan pernah bisa membahayakan kaum muslimin. Ini perhatian sebelum kita masuk kepada adabnya, ibu rahimahullah. Belum lama ya, itu kan ada kejadian itu seorang anak bunuh nenek sama siapa ya, ayahnya siapa gitu, ya orang tuanya. Itu kan banyak itu, banyak apa sih? Ya banyak alasan lah, banyak alasan yang diungkapkan di media gitu ya. Tapi ada orang lihat di antara alasannya itu, dia bilang seperti ada yang membisikkannya. Ya, nah ini memang kerap terjadi nih ibu-ibu. Ya, mungkin kita juga di antara orang-orang yang merasakan bisikan-bisikan dari syaitan. Pokoknya kalau bisikannya buruk bukan dari malaikat, ya jangan bilang malaikat bisikin aja Ustaz. Enggak ada. Ya, malaikat kalau bisikin yang baik-baik. Kalau yang jelek-jelek bisikan dari siapa? Setan. Ya, maka perlukah diikuti? Ya tidak. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innama najwa minasyaitan. Itu yang bisik-bisik itu dari syaitan. Jadi sampai bisik-bisik ke dalam hatinya manusia juga kerjaan syaitan. Ya, kerjaan setan untuk apa? Liyahzunal ladzina amanu, agar orang-orang beriman sedih, gelisah, panik, bingung. Itu semua dari syaitan. Ya, bayangin seseorang ya dibisikin sama syaitan untuk membunuh kedua orang tuanya. Bayangin. Ya, itu kan nggak mungkin langsung masuk ke sana, tapi ada bisikan-bisikan ringan yang diikuti.
Ya, yang paling sering ya itu bisikan-bisikan tentu masalah ibadah. Ya, lu udah kentut lu, ya kata setannya. Ya, kita sholat bagian antem, ya dibisikin sama setan. Ketiga mau keempat ayo, ya kalau ketiga mau keempat. Ya, itu bisikan-bisikan syaitan banget itu. Ya, hal-hal seperti itu akan terjadi bagi seorang mukmin. Nanti kalau bisikan itu dirawat dalam tanda kutip, dibiarin ada, maka jadi penyakit berbahaya, penyakit kronis, namanya penyakit was-was. Ya, penyakit was-was, penyakit kronis, bikin orang sulit ibadah sampai meninggalkan sholat, bahkan sampai kepada kekufuran. Ya, ada orang gara-gara sulit banget menjaga sholatnya, dia bingung terus kalau mau sholat. Ya, kalau mau sholat udah wudhu nih, udah sampai kaki, dia bilang tangan udah belum ya, balik lagi tangan. Dia ulang lagi, beres ulang, tadi rambut, lupa rambutnya masih kering ya, balik lagi, ya. Karena dia kadang wudhu, rambut sampai kunyit banget, basah banget. Dia pulang balik urusan was-was. Dia udah dari, makanya was-wasnya bahaya. Nah itu step awalnya, itu kan mau sholat ya, mau sholat dia wudhunya udah capek, dan dia kalau ditanya capek, saya juga capek Ustaz, cuma saya gak yakin, nah ini hal seperti ini dari syaitan. Ya, kalau ragu-ragunya sering itu dari setan. Terus kalau dari setan gimana? Putusin pikirannya, selesai. Ya, harus diputusin pikirannya. Bukan dirawat, bukan dibiarkan dia berkembang dalam kepala, nggak boleh. Kalau orang was-was itu mesti ditinggal was-wasnya. Sekarang nih kita udah sampai kaki, kita tahu kita was-was. Sampai kaki, kemudian kita bilang, tangan kayaknya kering, langsung masuk ke masjid sholat. Jangan ulang, berani ulang sekali, setan nungguin besok. Ya, nah bisa gampang nih setan. Ya, jangan pernah ikuti bisikan tersebut. Ya, kalau kita tahu diri kita was-was berkali-kali, ya, kita sholat baca Al-Fatihah, terus baca quluh, terus quluh, tadi Al-Fatihah udah belum ya? Nah, balik lagi. Ya, kalau kita orangnya was-was, jangan diulang lagi Al-Fatihah, langsung lanjutkan. Ya, karena subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Ada orang, ya, datang ke salah satu syekh jam 8 pagi. Dia ketok ke syekh, anda mau tanya, dia bilang, ada apa? Jam 8 pagi, tumben-tumbenan ada orang mampir tadi. Syekh, ini ada dari semalam gak bisa salat isya ya. Saya selalu waktu mau wudhu was-was, apakah sudah sempurna atau belum? Mau masuk ke dalam sholat, saya juga bingung. Ini saya baca Al-Fatihahnya benar apa tidak? Wah, selas isinya sampai jam 8 pagi bayarnya. Ya, ini kan penyakit yang luar biasa. Nah di sini kita belajar bahwa bisikan itu dari setan, bukan dari siapapun yang ingin Anda beribadah dengan lebih baik. Bukan. Jadi jangan pernah ditaruh di kepala kita, di hati kita, oh ini bisikan baik nih, dia ngajarin saya untuk lebih sempurna. Lah, itu syaitan. Setan itu, ya, bikin orang nunda sholat, bikin orang was-was. Karena ujungnya apa? Ujungnya meninggalkan sholat. Pada saat dia udah capek masalah wudhunya, dia capek masalah sholatnya, dia tinggal. Udah. Allah juga tahu lo keringetan kalau sholat. Udah, Allah juga udah paham banget kamu tuh gak bisa untuk sholat fokus, gak apa-apa, tinggal sholat, kufur. Dan itulah tujuan utama syaitan. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam itu pernah bilang, setan akan datang kepada kalian lalu bertanya, man khalaqal ardh, siapa yang ciptain bumi? Kita bilang dalam hati kita, Allah lah. Siapa yang ciptakan langit? Kita bilang lagi, Allah lah. Siapa yang ciptakan kamu? Ya Allah lah. Terus setan bilang, wa man khalaqallah, siapa yang ciptain Allah? Bisa sampai pertanyaan begitu. Ya. Nanti orang yang tidak pandai mengontrol pertanyaan ini, apa yang akan terjadi? Was-was kufur. Ya. Kufur, bisa meragukan tentang Allah Azza wa Jalla, bisa meragukan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau setan sudah sampai pada pertanyaan itu, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah.
Ya. Jadi hal-hal seperti ini Rasul sampai mengatakan, wallahi la yas'aluna, demi Allah wahai Abu Hurairah, kata Rasul, orang-orang nanti akan bertanya kepadamu segala masalahnya yang ada. Sampai orang-orang bertanya tentang apa yang ditanyakan oleh syaitan. Apa yang ditanyakan sama syaitan? Man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. Dan subhanallah, Abu Hurairah itu lagi duduk dalam majelisnya, ada orang datang nanya, ya Abu Hurairah, man khalaqallah, siapa yang ciptain Allah? Itu kata Abu Hurairah, demi Allah saya ingat sabda Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah, bubar dari pengajian sekarang, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berikan kepada Allah. Ya. Jadi setan itu menitipkan berbagai macam syubhat-syubhat dalam kepala, kemudian nanti bakal ditanya, bahkan ditanya di hadapan banyak orang yang menjadikan syubhat itu tersebar. Na'udzubillah. Makanya masalah bisik-bisiknya, tipenya bisik-bisik ini biasanya memang menyeramkan, apalagi bisik-bisik di bagian hati. Itu was-was dari syaitan. Ingat, itu was-was dari syaitan harus diputuskan itu. Tidak boleh dibiarkan. Nah, di dalam hadis ini, kalau di dalam hadis ini yang diajarkan oleh Rasul adalah adab kepada sesama manusia. Tidak boleh kalau lagi bertiga, kalau lagi bertiga, yang dua ngomong bahasa Inggris, yang nomor tiga nggak ngerti bahasa Inggris. Oh jangan. Ada yang ngomong bahasa bahasa huruf juga, belum bisa huruf G, bahasa K, bahasa apa tuh? Gagigu itu sengaja dia bicarakan di depan orang yang ketiga. Itu terlarang, nggak boleh. Orang Sunda ngumpul sama orang Brebes. Ini yang Sunda, bahasa Sundanya 100 nilainya. Dia ngomong berdua, orang Brebes dia orang dua ngomong apa ya? Nggak paham ya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Jadi harus betul-betul diperhatikan ya ibu. Jangan bikin sedih orang. Dari hadis ini kan kita belajar, Islam itu menutup celah kesedihan bagi seorang mukmin. Nggak boleh bikin sedih orang. Tidak boleh menjadikan seseorang sedih, nggak boleh. Dan tidak boleh memposisikan diri agar orang suudzon sama dia. Ini penting. Nggak boleh memposisikan diri agar orang-orang suudzon sama dia. Sekarang kalau saya lagi bertiga misalnya, saya nggak ngerti bahasa Jawa. Ini ada dua orang Jawa ngobrol lancar banget bahasa Jawa. Asik banget. Kadang nengok ke saya, kadang enggak. Ini kita kan curiga. Wah, ini orang ngomong apa ya? Terus saya bilang, kalian nih ngomongin gue. Oh, ente suudzon ente. Jadi gitu. Itu enggak suudzon itu. Itu ghalabatullah, mayoritas dari perasaan kita. Jadi itu enggak dosa. Pada saat kita bilang, ente ngomongin anak nih. Kenapa begitu? Karena dua orang tadi yang ngomong bahasa daerahnya tanpa saya mengetahuinya, dia lagi memposisikan diri di posisi suudzonnya manusia hari ini. Gak boleh dalam Islam. Dan gak boleh juga dinyalain orang. Sekarang ada orang setiap malam kalau kita lewat, orang itu di depan tempat beer house. Setiap malam kan kita bilangnya apa? Lu minum ya? Gak minum. Setiap hari lu gue lihat tuh di beer house. Kata dia, lu jangan nuduh lo. Gak bisa. Anda yang memposisikan diri Anda di tempat seperti itu. Kalau Anda di masjid terus Anda bilang minum ya, nah baru duduk. Sekarang kan di sana. Indikasinya terlalu banyak setiap malam kita lihat dia di sana. Fa'ala kulli hal, ini Islam mengajarkan adab seperti ini detailnya, agar orang-orang tuh jangan sampai ada yang sedih. Ini kan salah satu jalan seseorang bisa mendapatkan kesedihan di dalam hatinya. Sedih jadi kalau dicuekin. Lalu bagaimana jika berempat misalnya? Kalau berempat itu turun lebih ringan lagi larangannya. Apalagi yang duanya ngobrol juga. Kita berempat, yang dua ngobrol, yang dua sana ngobrol. Itu nggak masalah.
ya itu nggak masalah. Tapi kalau bertiga doang, ya atau ya berlima, yang satu dicuekin, yang empat ngomong bahasa daerahnya, ini nggak boleh. Ya, ini baper banget, ini luar biasa. Dan kalau si nomor satu atau si sendiri ini marah, ya wajar, ya wajar. Karena dia merasa sedih. Tapi mau hadis ini subhanallah ya, ini kita lihat banget bahwa dalam Islam itu jangan sampai ada orang sedih. Ya, jangan sampai ada orang sedih. Jangan sampai ada orang tuh ngerasa bahwa dirinya tidak dianggap di masyarakat. Jangan sampai ada orang yang tidak diajak bicara sama orang lain. Subhanallah. Ya, memang agama Islam ini datang untuk membahagiakan orang, bukan untuk menjadikan orang sedih, bukan. Ya, wa bidzalika falyafrahu, kata Allah. Maka dengan rahmat Allah silakan kalian berbahagia. Ya, makanya Islam tuh mengusung kebahagiaan itu luar biasa. Ya, mengusung kebahagiaan luar biasa. Makanya kita tahu ya, kalau kita lagi lebaran Idul Fitri, itu kan sebelum Idul Fitri, ya kita sudah bagi-bagi apa, zakat fitrah. Kenapa? Agar tidak ada di hari itu yang tidak bisa makan. Bahagia bareng-bareng, subhanallah. Ya, ini agama azim, agama luar biasa. Bukan hanya menjamin kebahagiaan Anda di akhirat, tapi Islam dengan seluruh syariat yang menjamin kebahagiaan pemeluknya di dunia. Ya, selama hal-hal ini dijalankan, maka kebahagiaan itu akan didapatkan. Ya, kebahagiaan dunia akhirat akan didapatkan. Ya, dan itu hadis yang keempat. Ya, hadis yang keempat. Masih sanggup ibu-ibu lanjut? Iya, boleh satu lagi. Bismillah. Silakan, ada hadis kelima. Hadis kelima, wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu rajula min majlisi thumma yajlisu fi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia menduduki tempat tersebut. Tetapi yang benar, orang yang duduk duluan memberikan kelonggaran dan keluasan. Muttafaq alaihi. Iya, barakallahu fiik. Masyaallah, ini juga hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keagungan, ya, kemuliaan dan kesempurnaan Islam. Ya, hal seperti ini pun ada hadisnya. Adab dalam datang ke dalam majelis. Baik. Yang pertama dari hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu rajulu rajula. Seseorang kalau baru datang tidak boleh mengusir orang lain yang sedang duduk agar dia duduk di situ, nggak boleh. Ya, bangun, saya duduk di sini. Nah, itu nggak boleh. Dia telat, terus dia suruh bangun seseorang, tidak boleh. Ya, dalam Islam hal itu tidak boleh. Tidak boleh mengambil porsinya orang lain, itu nggak boleh dalam Islam. Ya, apalagi untuk kita pakai porsinya di situ, tidak boleh. Ya, la yuqimu rajulu rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi, kemudian dia duduk di situ lagi. Ya, walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi lapangkanlah dan regangkanlah sehingga saudara kalian yang baru datang bisa duduk. Di sini ibu-ibu rahimani rahimakumullah, ada dua manusia dalam hadis ini. Manusia yang pertama yang baru datang. Dia bakal bahas seseorang yang baru datang ke dalam satu majelis. Apa yang mesti dia lakukan pada saat seseorang baru datang ke dalam sebuah majelis? Mau itu bentuknya majelis ilmu atau perkumpulan yang lain, yang intinya mereka sudah pada duduk. Ya, sekarang kita baru datang. Ya, kita baru datang, apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah kita duduk di tempat yang kosong. Ya, nggak boleh musir orang, nggak boleh. Haram dalam Islam musir orang untuk kita duduk di situ, tidak boleh. Ya,
Jadi seseorang yang baru datang tidak boleh mengusir orang lain. Ya, dia duduk di tempat terakhir di majelis tersebut. Ya, memang kadang masalahnya itu pada bolong-bolong majelisnya itu duduknya. Ya, nggak mengedepankan saf pertama dulu nggak, tapi di bolong-bolong. Ya, kalau sifat majelisnya atau safnya bolong-bolong, selama kita tidak melangkahi pundak-pundak orang lain, nggak ada masalah. Tapi pada saat kita sampai melangkahi pundak-pundak orang lain, nggak boleh. Tidak boleh melangkahi pundak orang lain. Dan ini sering kejadian, terutama di masjid ya, laki-laki. Saya nggak tahu perempuan ada juga di majelis atau enggak. Jadi si ibu-ibu ini atau si bapak-bapak ini nih, apalagi Jumatan, Masya Allah, khatib 5 menit lagi bakal naik. Ya, khatib bakal naik alias bakal adzan. Orang ini baru datang dari pintu belakang. Ya, itu Masya Allah seakan bercahaya dia datang dari belakang. Ya, karena saya kan di depan. Ya, saya di depan, saya jadi khatib. Wah itu Masya Allah, kan matahari ya. Wah ini orang bercahaya sekali. Ya, apa yang dia lakukan? Dia langkahin, ada 20 saf dia langkahin. Fana'udzubillahi min dzalik. Ini Adam apa kayak begini? Ya, dilangkah orang disuruh minggir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, orang semuanya minggir-minggir, dia duduk di depan. Ini apa kepentingan Anda duduk di depan? Ya, khatibnya udah naik, bukan Anda khatibnya. Untuk apa Anda duduk di depan memaksakan diri dan datangnya telat? Seakan-akan tempat itu mahjuz, telah tersewa dengan dia. Na'udzubillah. Dia, ini adab yang buruk ya. Dia, sama di pengajian juga seperti itu. Ya, dia suruh minggir semua orang biar dia lewat. Ya, permisi. Oh, orang penting banget. Ya, dan Ana beberapa kali di majelis aja ngelihat di pengajian. Ya, subhanallah udah datang terakhir mau duduk di depan. Orang suruh geser-geser, subhanallah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Makanya adab seperti ini perlu diperhatikan ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Yang baru datang jangan suruh orang bangun, nggak boleh. Jangan melangkahi orang, tidak boleh. Ya, kalau mau dapat di depan datang duluan. Ya, datang duluan. Itu untuk orang yang baru datang. Sekarang adab yang kedua di hadis yang sama, tafassahu wa tawassa'u. Kata Rasul, akan tetapi luaskanlah dan renggangkanlah. Nah, ini perintah untuk siapa? Yang sudah datang. Ya, kalau kita melihat saudara kita ada yang telat belum datang, ayo kita safnya majuin lagi. Ya, safnya majuin lagi agar mereka bisa masuk dan duduk. Selama mereka bisa masuk dan duduk, harus kita luangkan hal itu. Ya, jangan dikuasai sendiri. Duduknya silang, ya, diameternya sangat luas, ya, tasnya di kanan, tumblernya di kiri, catatannya di depan. La ilaha illallah. Ini masih banyak 3 orang bisa masuk, dikuasai sendiri. Dia ini berlebihan, ya, berlebihan. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Kata Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika diperintahkan bagi kalian untuk lapang dan renggangkan dalam majlis, maka lapangkanlah majlis tersebut. Niscaya Allah akan memberi kelapangan pada kalian. Allah. Lihat, Ibu rahimakumullah. Saat kita memberikan kelapangan bagi orang untuk duduk yang baru datang, maka Allah akan melapangkan hidup kita. Allah lapangkan amal kita, Allah lapangkan rezeki kita. Baik. Ya, al-jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung dengan perbuatan. Kita lapangkan dalam majlis, Allah lapangkan juga dalam kehidupan. Bahkan sebenarnya nggak sama ya. Kita cuma ngasih lapang untuk 1 orang duduk, tapi Allah ngasih lapang atau kelapangan bagi hidupnya manusia. Ya.
Ini adab dalam majlis azimah. Ya, dan ini subhanallah ya, penulis ya Ibnu Hajar, kalau yang tadi dalam surat Al-Mujadilah ayat 10, sekarang Mujadilah ayat 11, hadisnya juga disamain sama dia. Yang tadi ngomongin masalah bisik-bisik, sekarang ngomongin masalah majlis. Ya, tidak ada di dalam majlis. Fa'al lihat ya. Orang-orang yang sudah hadir terlebih dahulu, dia harus bermurah hati, harus bertawadhu untuk bisa memberikan kelapangan buat yang baru datang. Ya, selama bisa jangan bakhil, ya, jangan pelit, jangan juga ditekuk wajahnya, jangan cemberut juga. Kalau bisa kasih sudah, ya. Nanti ada waktu kita terlambat. Ya, jazaa min jinsil amal. Balasan tergantung dengan amalannya. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin ya, guru rahimahullah, ini sampai urusan sama anak aja begitu. Ya, nggak boleh memerintahkan orang untuk bangun kemudian duduk di situ. Ya, karena di masjid itu kadang ya saf-saf pertama ada anak-anak tuh yang masuk. Ya, kadang ada bapak-bapak terutama yang senior bilang bener. Ya, itu kata Ibnu Utsaimin termasuk larangan nih, nggak boleh. Ya, nyuruh orang pergi terus dia tempatin di situ. Ya, tanpa ada maslahat yang diharapkan. Padahal itu kondusif juga. Beda kalau anaknya tidak kondusif. Ya. Nah, sekarang ada satu permasalahan yang ada di dalam hadis ini adalah bagaimana jika ada satu orang yang terhormat di situ, atau ada bagian orang yang terhormat, orang-orang begitu lihat Anda datang, silakan. Ya, ini ketua itu, masya Allah jabatannya banyak lah. Ya, dipersilahkan. Nah, itu bagaimana? Pertama, ya, kalau si orang-orang tersebut mempersilahkan orang yang lebih mulia untuk bisa duduk di posisinya, maka itu boleh aja. Dia, ya, misal sekarang ibu duduk di sini, terus ada satu orang tua tokoh lah ya, tokoh di masyarakat misalnya, dia datang kemudian ada satu bilang silakan. Nah, akhirnya dipersilakan untuk menduduki posisinya. Ini tidak masalah, ya, ini tidak apa-apa. Pada saat seseorang merelakan dengan sukarela tempatnya diduduki oleh orang lain, itu tidak masalah. Ya, jadi bahkan itu kadang di beberapa tempat itu bagian dari adab dan akhlak. Ya, adab dan akhlak. Jadi orang-orang yang memang terhormat di situ, mau ahli ilmu, mau tokoh dan yang lainnya, dipersilahkan untuk menempati posisinya. Yang kedua, sebagai orang yang terhormatnya, ya, misalnya ibu-ibu di jabatan pada tinggi, kemudian datang ke satu perkumpulan, dipersilahkan. Maka apa yang mesti kita lakukan? Kalau kita lihat Abdullah bin Umar, dia nolak. Tidak perlu. Ya, sudah duduk aja di depan. Nah, itu bentuk waraknya Abdullah bin Umar. Ini yang paling baik untuk kita praktekkan. Akan tetapi kalau tetap kita mau ke depan pada saat dipersilahkan, boleh saja. Ya, silahkan saja. Namun yang wara yang lebih baik adalah menolak. Ya, adalah menolak. Terlebih kalau kita tahu bahwa maslahat bagi kita kalau ke depan, ya, karena mungkin kita nanti jadi pembicara atau kita akan kasih sambutan, ya apa kita ke depan. Ya, Fa'ala melihat ini perlu perhatikan. Ya, seseorang boleh mempersilahkan tokoh-tokoh untuk menempati tempat duduknya, dan pada saat kita yang jadi tokohnya, ya, kita boleh memilih. Ya, yang afdal adalah tidak memakai ajakan tersebut. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, fa'ala melihat rahimani wa rahimakumullah, itu 3 hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang pentingnya husnul khuluq, ya, akhlak yang baik, juga adab di dalam berbisik atau berbicara, dan juga adab di dalam majlis. Ya, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waktu yang tersisa bisa kita pakai untuk tanya jawab. Ibu-ibu, pertanyaan
bisa ditulis dan bisa disampaikan ke panitia. Baik, ini ada pertanyaan, bagaimana jika kita dalam sebuah kajian atau daurah sudah datang pagi tapi untuk mendapatkan tempat paling depan tapi dipindahkan oleh panitia, ya. Dengan alasan kursi tersebut buat istri ustaz, padahal tidak ada tanda kursi khusus di kursi tersebut. Mohon nasihatnya, ya. Konfirmasi aja ke panitia, ya. Konfirmasi ke panitia. Ini buat siapa? Ya, kalau memang misalnya ini khusus ada tamu-tamu yang dikhususkan di sini, ya, keluarganya asatidzah, keluarganya ustaz, ya sudah mundur, ya, mundur, ya, mundur di tempat-tempat yang memang masih bisa, ya, masih bisa, ya. Tapi kalau itu nggak ada tanda yang jelas, ya bebas-bebas aja, free aja untuk bisa duduk di mana. Tapi kalau dari awal itu sudah ada plotting dari awal, memang sudah ada plottingnya, ya sudah, ya. Ini sama seperti di masjid besar, ya, itu saf di belakang imam, ya, itu dikhususkan, ya, saf di belakang imam dikhususkan, ya. Begitu, Allah Ta'ala. Bagaimana menghadapi orang terdekat atau suami yang lebih tinggi posisinya dibanding anak? Seringkali mengedepankan suudzon, lalu diucapkan uzurnya minim tentang apa yang anda lakukan, padahal itu tidak benar. Sudah mengatakan wallahi pun terkadang tetap saja. Anak hanya jelaskan lalu diam, dan ini berlangsung terus menerus dalam kurun waktu yang lama. Anak tak putusan, anak lepas membalas emosi, maka akhirnya jatuh konflik. Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau kita tidak bersalah, ya, kemudian diusudzonkan oleh orang, ya, maka boleh kita ngebela diri, ya. Saya tidak seperti itu, buktinya ya dan itu, ya. Sebenarnya yang menuduh itu yang harus mendatangkan bukti, ya. Yang tertuduh sumpah. Yang tertuduh itu apa? Sumpah itu dalam Islam. Jadi yang tertuduh itu bilang wallahi saya tidak melakukan. Yang nuduh harus datang ibu, ya. Jadi nggak apa-apa kalau ada orang yang suudzon, ya, terhadap kita, dia datangin buktinya dan kita berlepas diri. Ya, mana buktinya? Nggak ada, dan saya tidak melakukannya. Kalau masih tidak percaya, maka serahkan kepada Allah SWT. Ya, Aisyah dulu waktu dituduh sempat berzina, Aisyah radhiyallahu anha sudah sudah mengaku bahwa dirinya tidak berzina dan memang tidak akan pernah berzina. Ya. Terus apa yang terjadi? Orang-orang masih belum percaya. Hingga Rasulullah SAW juga seperti itu. Maka siapa yang akhirnya turun tangan dalam kasus tersebut? Allah SWT. Ya, Allah menurunkan surat dalam surat An-Nur, ya, untuk mengabarkan bahwa bersihnya Aisyah dari dosa yang kecil tersebut, ya, dan pertolongan itu akan senantiasa ada untuk orang yang beriman, ya. Orang beriman kalau dia tidak salah, dia jujur, ditolong sama Allah,
ya, harta konfliknya sama suami, ya, harta konfliknya sama orang yang terdekat. Selama dia jujur, aman. Allah yang akan turun tangan, ya, Allah yang akan turun tangan. Apa hukum orang yang membentangkan sejadah untuk orang yang sedang sholat? Karena orang itu sholat tanpa sejadah, lalu kita bentangkan di tempat sujudnya, sama hukumnya dengan orang yang melintasi orang yang sedang sholat? Beda, ya, tidak sama. Itu nggak apa-apa, ya. Yang nggak boleh lewat, ya, lewat dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Itu yang disebut al-mar, ya. Dalam hadisnya sebutannya itu al-mar, orang yang berjalan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Di Masjidil Haram atau di Madinah ada jamaah yang menghalangi kita datang, tiba-tiba duduk depan kita, menghalangi area sujud kita. Bolehkah kita mengusirnya? Ya sangat boleh, ya. Kalau ini kurang ajar ini. Kan kita lagi sholat, ya, kita lagi sholat dan kita nggak punya space untuk dia duduk, maka boleh diusir, ya, boleh diusir. Yang ada dalam tafassahu wa tawassa'u, kalau memang mungkin tafassahu wa tawassa'u, mungkin untuk merenggakannya, mungkin bisa, peluangnya ada, baru wajib kita lakukan. Tapi kalau udah nggak bisa, gimana lagi? Ya, apalagi dia duduk di depan area sujud, jadi kita nggak bisa sujud. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena juga sering mengalami di Masjidil Haram, ya, ada sholat rakaat pertama di luar itu cuma dapat ya sedikit lah buat sujud. Rakaat kedua sujud nggak bisa, ya, sampai ruku juga nggak bisa. Akhirnya kayak apa namanya, sholat kayak sholat jenazah gitu. Depan kita udah orang semua, akhirnya bisa sholat. Subhanallah, ya. Maka itu orang boleh diusir, ya, boleh diusir. Kalau kita nggak ada tempat buat dia, boleh diusir. Ustaz, saya termasuk orang yang memiliki penyakit was-was. Kalau istinja bisa sampai menghabiskan waktu 30 menit sampai 1 jam. Saya benar-benar lelah dengan was-was tersebut. Saya sudah berusaha untuk menyingkatkan gerakan dan waktu saya beristinja. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan saya sudah bertahun-tahun ini, Ustaz? Pertama, dari hati ibu mau berubah, ya, ibu mau dari hati mau berubah. Kalau sudah dari hati mau berubah, pastikan perubahan itu bisa terjadi. Jadi jangan bilang kayaknya nggak bisa, nggak boleh ngomong begitu, ya. Pasti bisa berubah, pasti bisa berubah. Ya, banyak alhamdulillah orang sudah tersadarkan, berubah. Gimana caranya? Putusin pikirannya, lanjutin aja, ya, lanjutin aja. Dan memang banyak banget sebenarnya hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah hal ini. Ya, di antara hadis yang paling masyhur, yang paling terkenal itu hadis kata Rasulullah SAW, la yakhrujanna ahadukum min salati. Seseorang tidak boleh membatalkan salatnya hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, hingga dia mendengar suara kentutnya atau cium baunya. Ya, kalau sekarang kita sholat, ya, kita cuma ngerasa doang, kayaknya kentut nih, boleh tidak dibatalkan? Tidak boleh dibatalkan. Ibu-ibu rahimakumullah, sekarang ini saya lagi ngomong sama ibu-ibu. Kemudian saya lagi ngomong sama ibu-ibu ujung-ujung pergi aja langsung, nggak dengerin lagi omongan saya. Ini kan menyakitkan hati setiap orang yang berbicara. Nah, kita kalau lagi sholat, itu sama Allah kita lagi ajak bicara. Kemudian Allah lagi ajak bicara, kita saling membalas dalam surat Al-Fatihah. Kemudian kita tinggal, la yakhrujanna ahadukum min sholati, nggak boleh ada yang batalin sholatnya, kata Allah. Karena dia lagi berhubungan sama Allah. Kita kalau lagi telepon, belum habis teleponnya ditutup sama orang, marah kita, kurang ajar. Sebelum selesai telepon, ini bagaimana dengan Allah SWT? Makanya nggak boleh dibatalin.
Kapan boleh dibatalkan? Apa kata Rasul tadi? Kalau sudah dengar suara kentutnya atau cium baunya. Apa tuh? Kalau udah pasti baru batalin. Pasti batal baru dibatalkan. Pasti kentutnya ya, cium aromanya atau ada suaranya boleh dibatalkan. Enggak usah ini kayaknya perasaan haram dibatalkan, enggak boleh. Cuma perasaan tidak boleh dibatalkan. Ma yarikum ila ma la yarikum. Perasaan kayak gitu dalam ibadah ditinggal, tak boleh. Ya, tidak boleh. Tinggalkan yang ragu. Yang ragu itu apa? Perasaan tadi itu. Kayaknya udah kentut. Nah ini ragu ditinggal dalam Islam, tak boleh. Ya, pokoknya yang ragu-ragu ditinggal. Ya, al yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Ya, bisa dipahami ibu-ibu? Ya, jadi orang yang mau berhenti dari penyakit was-was itu, ya, dia harus niat betul-betul, dan kedua dia yakin pasti bisa sembuh dari penyakit. Caranya gimana? Tinggalkan semua bisikan-bisikan tersebut. Ya, istinja, contoh istinja. Ya, kita pipis misalnya. Selesai kita pipis, ya, kita istinja, kita cebok, ya, cebok 3 kali, keluar dari kamar mandi, selesai, tutup pintunya. Nanti tuh setannya ngomong, lu belum bersih tuh, kena kaki lu tuh, kena ini, nah tinggal. Kalau itu nggak ditinggal, besok balik lagi. Ya, memang begitu caranya. Tapi Ustadz gimana kalau benar ada najisnya? Allah telah ampuni hal-hal seperti itu. Ya. Memang siapa yang bisa sampai, apakah kita butuh ke kayaknya celana kita ada kencingnya, udah kita cuci, habis kita cuci kita bawa ke labor, masih ada nggak tuh? Coba, ada nggak najis kencingnya? Lebay. Allah nggak beratkan kita sampai kayak gitu. Udah dicuci, kelihatan nggak najisnya? Enggak Ustaz, selesai. Tidak kelihatan najisnya, selesai. Ya. Makanya segala sesuatu itu bersih ibu-ibu. Segala sesuatu apa hukumnya? Bersih. Sampai kita bilang kelihatan najisnya, baru dikatakan najis. Ya, kalau najisnya sudah kelihatan, cium baunya juga udah nggak ada, berarti selesai. Ya. Jadi hal seperti itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Ustaz sikap kita terhadap keluarga yang kemarin sempat mengundang kita makan untuk acara Natalnya, tapi kita nggak datang, tapi orang tua kita tidak suka dengan hal seperti itu, alasan dengan hablu minan nas. Ya, sikap kita selanjutnya ke orang tua bagaimana? Ya tetap berbuat baik aja kepada orang tua. Ya, dan ya udah lupakan masalah-masalah tadi yang antum nggak datang. Ya udah biarin aja berjalan. Ya, hablu minan nas juga diatur kan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketidakhadiran kita dalam undangan hari raya mereka bukan berarti kita musuhan juga, ya, bukan berarti kita anarkis sama mereka, enggak juga, ya biasa aja, ya biasa dianggap lewat dan diberikan edukasi kepada kedua orang tua, ya diberikan edukasi dan tetap berbuat baik. Keutamaan berlapang dada dan memaafkan kesalahan orang terdekat. Hikmah-hikmah keutamaan balasan dari Allah karena amalan yang paling berat. Ini kayak judul kajian lagi baru nanti. Kalau perihal di antara keistimewaan memaafkan orang lain adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, siapa yang mampu menghapuskan kesalahan orang lain, maka Allah juga akan menghapuskan dosa-dosanya. Ya, dan itu adalah trigger yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq memaafkan orang-orang, ya, agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barakallahu fikum, itu yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk bisa berakhlak baik. Allahumma hadina li ahsanil akhlaq wa la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif 'anna sayyi'aha wa la yasrif 'anna sayyi'aha illa ant.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.